Nama saya Sheila Amalia Cari Arvina, nomor absen 3. Halo, perkenalkan saya Abraham Pahel dengan nomor absensi 21. Perkenalkan, nama saya Jensi Singjuli Sularja dari nomor absen 8. Dalam video ini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian, penyebab, dampak, dan kerugian dari kecelakaan kerja. Pengertian dari kecelakaan kerja itu bagaimana sih, Bang? Jadi, definisi dari kecelakaan kerja adalah segala bentuk kejadian yang mengakibatkan kerugian, baik itu secara material, fisik, ataupun juga mental, dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas kerja yang dilaksanakan. Misal, ada seorang pekerja pembangunan yang mengalami kecelakaan dan kakinya patah karena lift yang dinaikinya turun dengan kecepatan yang tidak wajar akibat dari malfungsi peralatan. Itu dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Namun beda ceritanya jika ada seorang pekerja pembangunan yang tergelincir dan mengalami kaki patah karena dia tidak fokus memperhatikan anak tangga. Itu tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja karena kecelakaan tersebut terjadi akibat dari kelalaian kerja itu sendiri. Berikutnya adalah penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di industri pariwisata bisa disebabkan oleh berbagai faktor, dan situasinya dapat bervariasi tergantung pada sektor dan jenis pekerjaan. Beberapa penyebab umum kecelakaan kerja di dunia pariwisata meliputi: yang pertama, kurangnya pelatihan; yang kedua, kondisi kerja yang buruk; yang ketiga, tekanan waktu dan kelelahan; yang keempat, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan; yang kelima, kurangnya perawatan peralatan; yang keenam, kondisi alam dan keadaan darurat; yang ketujuh, kelalaian dan kecelakaan manusia. Penting untuk perusahaan pariwisata untuk memprioritaskan keselamatan karyawan dan wisatawan, menyediakan pelatihan yang memadai, mengikuti standar keselamatan, dan memiliki prosedur darurat yang baik untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Selain itu, pemerintah dan otoritas tempat juga memiliki peran dalam menetapkan regulasi yang ketat untuk memastikan keselamatan di sektor pariwisata. Banyak kerugian yang bisa menjadi dampak dari kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian yang besar, baik itu secara fisik maupun material. Nah, ada istilah fenomena iceberg yang menggambarkan situasi di mana hanya sebagian kecil dari masalah yang terlihat di luar, tetapi sebenarnya memiliki masalah yang cukup merugikan di dalamnya. Nah, kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain adalah kerugian ekonomi yang meliputi kerusakan alat, bahan dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan, tunjangan kecelakaan, hilangnya jam kerja, kompensasi kecelakaan, penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, serta jumlah produksi dan mutu yang berkurang. Kemudian kerugian non-ekonomi yang meliputi penderitaan korban. Bisa saja korban mengalami tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga luka psikologi. Contoh kecilnya korban mengalami trauma hingga gangguan fungsi tubuh yang bersifat sementara ataupun permanen. Sedangkan kerugian yang dapat ditimbulkan dalam dunia pariwisata adalah yang pertama, menurunnya reputasi. Kecelakaan dapat merusak reputasi destinasi pariwisata atau perusahaan yang terlibat, menurunkan kepercayaan, dan mengurangi jumlah wisatawan yang datang karena wisatawan merasa tidak aman datang ke destinasi tersebut. Kemudian yang kedua, kerugian secara finansial. Seperti yang dijelaskan di awal, finansial ini mencakup biaya medis, kompensasi, atau bahkan gugatan hukum yang dapat mengakibatkan beban finansial yang besar bagi perusahaan pariwisata yang terlibat. Kemudian yang ketiga, penurunan produktivitas. Karena adanya karyawan yang absensi dalam jangka waktu yang panjang, akan terlihat dampaknya pada operasional yang mengganggu layanan dan pengalaman pelanggan. Sebuah lift di Ayutera Resort di kawasan Ubud Gianyar, Bali jatuh pada Jumat lalu. Akibat peristiwa ini, 5 orang karyawan resort meninggal dunia. Dalam kasus Ayutera Resort, pengawas awalnya menemukan manajemen belum melakukan uji kelayakan pada lift saat sidak ke lokasi. Lift dinyatakan lolos operasional setelah dilakukan uji kelayakan pada November 2022. Namun, nilai layak operasional ini
tidak berlaku lagi karena manajemen sudah mengubah desain lift, yakni awalnya menggunakan 3 tali seling menjadi 1. Dan dampak yang timbul dari kecelakaan tersebut adalah yang pertama, kehilangan nyawa yang termasuk ke dalam kerugian non-ekonomi. Nah, di mana 5 karyawan ini tewas dan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga yang kehilangan, serta pihak pengelola harus mencari tenaga kerja dan mentraining ulang pekerjaannya, serta memberikan kompensasi kepada keluarga korban, selain biaya perbaikan lift dan potensi denda dari pihak berwenang. Nah, yang kedua, gangguan operasional. Nah, kecelakaan tersebut dapat mengganggu operasional baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti reputasi resort itu sendiri dan menurunnya jumlah pengunjung karena mengkhawatirkan akan risiko kecelakaan lainnya di resort tersebut. Ada istilah fenomena videoin rumput Wisata atau pelarangan maupun fisik. Kenapa? Kecelakaan kerja adalah kejadian diskret yang terjadi gas. Udah kah? banyak pekerja di sektor pariwisata, terutama di gak usah dimatiin. Ada kelompoknya Dena. Lah, udah